membangun persepsi yang benar, menambah wawasan yang benar, ya satu bidang, ya contohnya salah satu yang permasalahan di kanker payudara, ya breast cancer. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan peluang ini untuk bershare, mungkin membagi pengalaman, ya teman sejawat yang ada di puskesmas, teman sejawat yang ada di pelayanan tingkat dasar, ya, untuk mensiasati, membuat strategi dalam ikut ambil bagian dalam pengendalian tata laksana dari breast cancer itu sendiri, ya. Ya tentu nanti dengan menjaga penyuluhan cancer itu ya early detection dengan sadari ya sudah lengkap, nanti akan diajarkan. Saya cuma singgung saja, ini berperan penting. Sadari adalah bagaimana kita mencegah pasien kanker payudara jangan sampai lanjut. Itu tujuan sadarinya. Bukan tujuan sadari untuk menekan insiden kanker payudara. Salah. Sadari adalah untuk menekan angka insiden stadium lanjut. Dengan sadari rutin, dengan pola yang benar, dengan waktu yang benar, dia akan mengetahui ada penyuluhan lebih awal, kemudian mendapat perawatan lebih awal, penanganan lebih awal, mendapatkan kesempatan kesembuhan 5 tahunnya lebih tinggi. Ya, itu tujuan daripada sadari. Tentunya nanti sadari secara detail diingatkan kembali, ya mana-mana, ya. Ya, saya pengalaman ini disadari di kecamatan apa ya, di Baruga, masuk ke dalam zaman itu ada Pak Bu Menteri, Ibu Menteri Kesehatan, Siti Padilla, ya, datang ke Kendari. Itu siapa ya, Bu Menteri, Ibu Menteri, ya. Datang. Sebelum itu saya lakukan penyuluhan di Posyandu. Terus dia tanya sama saya, Pak Dokter, kalau sadari, Pak Dokter bilang di depan kacamata, di depan cermin, Pak Dokter, kamar mandiku kamar mandi cemplung, tidak ada kaca. Nah ingat ya, sadari bisa sadari dikerjakan sesuai dengan kondisi dan pada tempat di mana Anda melakukan sadari, ya. Ya, di sini di depan cermin enak. Kalau di kampung-kampung cermin tuh ada, kadang-kadang cermin tuh ada di lemari, ya. Di lemari ini ada cermin. Kalau di kamar mandi tidak ada. Syukur-syukur ada kamar mandi, ya. Nanti pada saat Anda penyuluhan, ini pengalaman pribadi, jangan tercilik di situ. Tidak ada cermin, ingatkan, ya, sadari pada saat tidur misalnya, gitu ya. Pada saat berbaring dengan teknik yang betul, ya. Nah, kalau tidak ada cermin di dalam kamar, ya rumah panggung, kemudian satu kamar itu anak sudah tidur juga di situ, nggak mungkin juga sadari. Ya mungkin sadari pada saat berbaring. Nah itu yang ditekankan. Ya, di mana Anda melakukan sadari, aplikasikan yang tepat dan benar pada sasaran yang tepat, ya. Sekarang kan cenderung tepat sasaran, ya. Jangan nanti Bu Dokter sudah ke kampung-kampung buat penyuluhan, ujung-ujungnya berdiri di depan cermin. Kita tidak punya cermin, gimana Mi? Nah, itu pengalaman. Ini saya ingatkan kembali untuk hal-hal yang kecil seperti itu, ya. Sehingga buat penyuluhan yang tepat sasaran. Nanti secara detail pasti ini ada nanti session setelah ini, ya. Jadi memang yang lebih canggih ada deteksi dini dengan mamografi, ya. Nah, ya siapa tahu pemerintah nanti lewat Bu Titi gencar-gencar deteksi dini, ya siapa tahu ada inovasi baru, deteksi dini, ada
apa namanya, ambulan mamografi kayak di Jakarta itu. Insya Allah. Semangat, Dok. Tidak ada yang tidak mungkin, masa Iya. di di situ berjalan-jalan di pinggir-pinggir keramaian. Nah, ibu-ibu, aduh, dengan senang dia mengikuti program ini. Akhirnya masyarakat, oh begini kok ternyata keuntungan daripada sadari. Nah, supaya bagaimana kita mampu menekan insiden yang lanjut itu. Cuma sekarang kita masih bergumul bagaimana caranya menekan insiden yang lanjut. Karena itu yang ada di hadapan kita, yang tidak datang masih kecil-kecil, sudah lain nih, dedaunan, kayu, bebatuan dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita ini mengemas diri sendiri supaya lebih berharga, ya, untuk memberikan pendampingan kepada pasien-pasien yang kita jumpai. Itu seperti ini, screening dengan breast cancer lewat mamografi yang lebih canggih, ya. Nah, kita masih berangan-angan ini, ya. Mudah-mudahan ke depan, ada mamografi keliling, seperti jangan SIM keliling saja, mamografi keliling. Nah, itu juga. Ini angan-angan besar menyiapkan masyarakat. Nah, itu seperti itu misalnya. Nah, ini, ya, salah satunya ini ibu-ibu, coba lihat ibu-ibu yang sedang kemo. Ya, ini ibu-ibu yang sedang kemo, coba lihat raut wajahnya. Setelah dia dapat pemahaman, pendampingan, coba lihat, tidak ada sedihnya rasanya itu, tuh cemberutnya, cuma saya lihat natural. Ayo bu, ibu foto-foto yuk. Nah ini habis kemo ceritanya ini. Nah, apa namanya? Sehabis saya kemo, besoknya yuk foto yuk. Tidak ada yang kelihatan apa namanya, atau mungkin Anda yang mendapatkan, ya. Kalau saya artinya inner power-nya ada gitu loh. Ya ada semangatnya, dia mengikuti program dengan, apalagi bertemu sama teman saling menguatkan. Baik, ini kelihatan tidak ada yang dukanya pada saat dia kemo. Nah, sesungguhnya ini yang terjadi kalau pertemanan pendampingan Anda di masyarakat seperti itu. Masyarakat sangat senang buat Anda. Ya, jadi seperti ini, buktikan ini 6 orang yang satu malam kemo malamnya, saya kasih kemo, paginya saya lihat, senang-senang, ibu apa kabar, baik-baik, senyum, baik pak dokter, ayo kita foto. Nah, buktikan kalau ibu baik aja. Lihat itu, tidak ada yang terlalu gundah gulana menghadapi pengobatan ini, karena dia meyakinkan bahwa dengan pengobatan medis saya akan sembuh, saya akan kembali aktivitas normal dan sebagainya. Oke, jadi itu yang saya bisa berikan. Mungkin kita lebih banyak diskusi buat strategi, pengalaman, bagaimana menjadi sasaran saya menekan stadium lanjut menjadi berkurang, ya. Stadium lanjut menjadi 30%, stadium dini menjadi 60%. Kita balik kenyataan. Nah, ini pergumulan kita tahun ini dan tahun mendatang. Nah, ini nanti dikemandui, ya, sama Bu Titi dan tim di dinas provinsi, bagaimana mengkomandoi provinsi Sultra ini, ya. Nah, supaya ibu-ibu kalau ada apa-apa cepat berobat. Nah, itu bagaimana menginisiasi seperti itu, mungkin bisa ranah diskusi, saling mungkin teman-teman sejawat di puskesmas ada deal-deal khusus, maksudnya pengalaman yang menarik untuk ibu-ibu bisa cepat berobat. Nah, mungkin dari teman-teman sejawat. Nah, itu kita masuk diskusi. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Dok. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Nur Aida.
perwakilan dari Puskesmas Marobea, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Hanya mau sharing tentang pengalaman kait dengan CA Mama ini, Dok. Pernah suatu waktu pasien datang ke saya dengan keluhan terdapat benjolan di bagian mama kurang lebih 5 cm. Itu dia mengeluh sakit, kemudian ketika ditekan seperti ada pergerakannya tidak di satu tempat, tapi bisa dia berpindah. Pada saya tekan misalnya memastikan iya katanya ini sakit, Bu. Saya anjurkan untuk ini dirujuk ke puskesmas dengan diagnosa saya sih FAM, tapi mengarahnya ke suspek CA. Jadi harus tetap kontrol ke spesialis bedah. Itu untuk kasus pertama. Yang kedua, Dok, maaf, pasien pertama tadi kira-kira usia 30 tahun lebih, tidak sampai 40 tahun. Untuk pasien yang kedua itu usia di bawah 30 tahun dengan keluhan ada benjolan di payudara sebelah kiri, tetapi dia bentuknya mobile, yang diagnosa saya memang tetap mengarah ke fibroadenoma FAM ya, Dok. Dia tidak mengeluh sakit ketika ditekan. Dia bentuknya lunak, benjolannya. Saya anjurkan juga untuk dirujuk ke rumah sakit. Kasus yang ketiga ini saya dapatkan waktu ada acara vaksin massal di puskesmas, Dok. Vaksin corona tahun lalu. Pada saat screening, setelah ditanya-tanya pemeriksaan lanjutannya, saya dapatkan ada keluhan pada payudara sebelah kanan itu sudah mengalami putingnya, sudah ada perlukaan, tampak nanah dan darah, kemudian sudah masuk ke dalam, kemudian sekitar luar sisi kanannya itu sudah tampak seperti kulit jeruk. Saya anjurkan untuk rujuk ke rumah sakit, beliau menolak, Dok. Termasuk keluarga juga ngotot tidak mau. Ini katanya hanya bisul, bukan saya sudah maksudnya jujur ke beliau bahwa Bu ini mohon maaf sebelumnya saya curiga mengarah ke kanker karena dari gejala yang saya dapatkan. Jadi Ibu harus tetap ke poli bedah secepatnya. Tapi pasien tersebut ngotot tidak mau diobati, dia cukup lebih memilih alternatif. Tanya saya, Dok, bagaimana langkah kami di puskesmas untuk memastikan pasien ini agar lebih yakin? Karena kebanyakan pasien yang saya dapatkan ini tidak mau berobat. Mereka seperti yang dokter jelaskan tadi lebih memilih alternatif dibandingkan dengan kesehatan. Terus pertanyaan selanjutnya, maaf Dok, banyak. Kenapa lebih banyak pasien-pasien yang terkena CA, terutama CA mama dan CA serviks, itu lebih dominan ke pasien yang ekonomi rendah? Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Dr. Nur ya, pengalaman di Muna Barat ya. Jadi di Muna Barat sekarang ini 1, 2, 3 yang sedang aktif kontrol pasien dari Muna Barat ada 3 orangan ya. Nah, sekarang sudah mendapat perawatan lengkap. Dan yang 1 sekarang sedang perawatan kemo dari Muna Barat. Oke, jadi ada pengalaman klinis yang dokter rasakan di masyarakat ya. Kata yang sangat ditakuti oleh ibu-ibu, operasi. Aduh, kalau nanti Bu Dr. Nur suruh saya ke rumah sakit,
pasti bisa dioperasi. Nah, ya, memang ada teknik khusus. Teknik khusus itu bukan ada gimana ya? Bagaimana menguatkan ibu-ibu terhadap atau memperbaiki persepsi yang salah terhadap operasi itu. Nah, jadi begini, kalau pengalaman saya, kalau saya sebagai dokter Nur, saya tidak bilang ke dokter bedah. Ibu datang ke rumah sakit atau nanti ke puskesmas, kalau memang butuh ini tindakan selanjutnya, ibu nanti pasti dirujuk ke bagian, ini karena ada tumor, ya ada dokter bagian tumor di situ. Ya, nanti ibu dikasih penjelasan. Nah, jadi seakan-akan terbangun persepsi, oh persepsi saya, persepsinya ibu dibangun, oh saya ini ada benjolan yang harus diobati. Pertama, kalau sudah kena, oh ada jika tumornya di situ, Bu. Nah, dia terbesitnya, oh ini ahli benjolan, bikin saya ke ahli benjolan misalnya. Bukan mengkreditkan ahli yang lain ya, maksud saya seperti itu. Karena yang ibu-ibu paling takut, ibu kenapa ibu terlambat datang? Aduh Pak Dokter, takut sekali saya operasi. Langsung udah menangis dia. Langsung menangis. Aduh, takut Bu Dokter, Pak Dokter, saya ini, aduh, kata, nah macam-macam ya, dia dengar masalah operasi. Nah, strategi berikan kesempatan mempersepsikan diri bahwa dia butuh perawatan, butuh penanganan oleh ahlinya. Jangan sampai 70% ada kata-kata bedah, ya, nanti ada dokter yang menangani ibu bagian tumor atau bagian apa gitu. Jadi tidak ada kesan langsung ibu divonis akan dioperasi. Jadi sudah betul penanganan secara klinis, oke, bagus, sudah ketemu, ada kecurigaan ganas, ada kecurigaan dina, dasarnya ibu itu tidak berani operasi. Hampir sebagian besar ibu tidak berani operasi. Namun pada saat edukasi, edukasi ibu perlu penanganan lanjutan, sama di sana di rumah sakit ada ahli benjolannya ibu yang sudah pintar mengurus ibu, gitu. Ya, untuk mengkamuflase kata-kata bedah itu, ya, kata-kata bedah. Nanti biarlah pada saat dia ketemu dengan ahli bedahnya, atau kalau tidak ada ahli bedah tumornya, mungkin ahli bedahnya di situ. Kalau dia jinak mungkin dikerjakan, kalau ganas mungkin dikonsulkan ke bagian cancer. Nah, mungkin di situ lebih mendapat perhatian lagi untuk meyakinkan dia butuh operasi. Ya, jadi di tingkat dasar jangan dialihkan seakan-akan dia akan dirujuk untuk operasi. Dia dirujuk untuk mendapatkan penanganan yang terbaik. Ya, yang terbaik ibu pasti mendapatkan penanganan yang terbaik mengenai keluhan yang ibu rasakan, ya, tenang, dan ibu harus berobat. Nah, supaya di kepalanya ini dia datang ke rumah sakit, aduh, sebelum datang ke rumah sakit saya sudah sering tanya itu, paling takut dia ke dokter ahli bedah. Ya, ibu sebelum ibu kontrol ke sini, ibu bisa tidur? Aduh, satu malam saya tidak berani, tidak bisa tidur Pak Dokter. Kenapa? Takut. Kenapa takut sama Pak Dokter? Takut dioperasi. Ini betul apa yang dokter alami di situ. Begitulah secara umum masyarakat menghadapi benjolan, ya. Wah. Nah, satu, bagaimana membangun persepsi yang benar. Kedua, pada saat kalau ada persepsi yang salah terhadap benjolan itu sendiri, dibilang begini, memang sudah kejujuran sudah ada. Kita memang harus membangun kejujuran. Kita lebih baik membangun kejujuran. Ibu ada ini kecurigaan mengarah ini, ya. Ibu membutuhkan penanganan yang bagus. Ibu membutuhkan penanganan yang membuat ibu cepat sehat. Nah,
edukasinya bagaimana memimpin pasien itu mengambil komitmen untuk berobat itu tidak terhantui oleh kata-kata operasi. Nah, sekarang dia akhirnya melangkah ke pemilihan alternatif. Nah, Dokter Nur tetap tenang. Nah, tetap tenang ya, tetap tenang ya, dengan empati yang tinggi, jangan pantang menyerah karena Anda ini ada suatu hati nurani yang membuat masyarakat Anda sehat. Jangan pantang menyerah. Ya, kalau ada waktu pembesukan misalnya pada suatu pada suatu waktu ke suatu tempat kemudian melewati rumah, mampirlah. Ya, berikan perhatian kembali. Ibu, gimana kondisinya? Oh, ini butuh penanganan lebih bagus, Ibu. Ini. Ya, memang dokter pekerjaanku segudang di puskesmas. Belum lagi ditekan sama Bu Titik. Laporan ini, laporan itu. Sakit kepala. Gimana aku urus pasien? Ya, nikmati pekerjaanmu. Kau bilang jadi saya ingin jadi dokter, ya sudah nikmati pekerjaanmu itu memang begini, nikmati. Ya, tidak ada keluh kesah setelah jadi dokter, tidak ada keluh kesah jadi setelah jadi ibu bidan. Aduh, pekerjaanku banyak menjadi dokter di puskesmas. Ada, ya jangan. Nah, dari segi pasien kondisi seperti itu, dari segi dokter Anda mempunyai pergumulan sendiri, tapi hadirkan diri Anda sebagai pendamping di bidang kesehatan yang terbaik, supaya cari jasa yang baik di Muna Barat. Bu Dokter Nur, disayang sama masyarakat tuh, itu pengalaman, ya. Nanti kalau Anda ke sana, ya, ketemu sama pasien-pasien di situ, ada kontak batin di situ. Nah, bangunlah di situ. Nah, alternatif itu akan bisa terpotong kalau Anda hadirkan diri Anda sebagai jawaban yang benar di situ, ya. Sebagai jawaban yang benar. Merah, kuning, hijau, berdiri tenang. Siapa yang lebih banyak ngomong, lebih banyak mengedukasi, itulah yang menang. Apakah Anda ingin jadi pemenang? Ya, apakah Anda ingin jadi pemenang? Jadilah pemenang yang sejati, ya. Mau merubah persepsi masyarakat Anda sehingga Anda kalau sudah dia berobat ke dokternya yang Anda rujuk, kemudian dia pulang, kemudian ada perubahan, pasti Anda mempunyai kesukaan tersendiri, ya, kebahagiaan tersendiri. Nah, itulah kehadiran Anda, ya. Mudah-mudahan ini ilustrasi itu bisa menjawab sisi Anda sebagai seorang dokter, bisa menjawab sisi pasien yang alternatif, dan bagaimana posisi Anda memotong alternatif itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari satu atau gimana? Saya, Dok. Ya. Satu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok, atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Meta Ardiana dari Puskesmas Lameuru, Dok, Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi saya, Dok. Kemarin waktu saya kuliah di Semarang, Dok, kebetulan adik teman saya itu mengalami CA MAME, Dok. Dia berusia 28 tahun, mempunyai anak baru sekitar 8 bulan. Kebetulan adik teman saya ini, Dok, tinggalnya di Kalimantan. Dan kakaknya itu, yaitu teman saya, kerja di rumah sakit besar di Kalimantan. Setelah kebetulan adik teman saya ini, Dok, menyusui bayinya dengan sangat aktif. Akan tetapi berselang waktu itu dia ada pembesaran di payudaranya, Dok. Setelah diperiksa di rumah sakit di Kalimantan, kata dokter dia cuman bendungan ASI.
kakaknya itu menyarankan untuk periksa lagi dok di Makassar. Kebetulan adiknya ini kerja di bank. Pada saat dia ke Makassar, dia periksa lagi dok di rumah sakit swasta di Makassar. Di mamografi dok, hasilnya tidak ditemukan sel kanker dan dikatakan lagi dia cuman bendungan ASI. Setelah 2 bulan dari pemeriksaannya di Makassar itu dok, di rumah sakit swasta, teman saya ini menyarankan adiknya untuk periksa di rumah sakit Karyadi yang di Semarang dok, rumah sakit pusat kanker yang di Semarang. Setelah dicek dia sudah stadium 4. Yang saya ingin tanyakan dok, seberapa efektifkah mamografi itu dalam mendeteksi sel kanker? Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas informasi mengenai saudara ya, Iya, dok. saudara ya. Bagaimana Anda, Meta Ardiana, sampai terkenang seperti ini, bagaimana hubungan Anda pasti Iya, dok. sangat baik dengan itu ya, dengan keluarga seperti itu. Iya, dok. Muncullah Anda ingin berdiskusi kondisi seperti ini. Memang tahapan-tahapan sudah sampai. Dari segi medis ya, tahapan-tahapan itu sudah benar ya. Tahapan-tahapan untuk mungkin sudah di USG, ketemu ada benjolan di USG, akhirnya bendungan ASI. Iya, dok. Tidak puas. Masuk ke, kalau Mamografi. 28 tahun, sebenarnya mamografi. Mamografi memang belum dianjurkan ya untuk 28 tahun, karena mamografi itu terbentur di jaringan payudara yang masih eksklusif pada umur-umur muda. Ya, dok. Ya, di bawah 35 tahun payudara dominasi jaringan payudaranya, bukan lemaknya. Ya, dok. Nah, sehingga dilakukan pemeriksaan mamografi, tetap juga tidak mengisyaratkan itu payudara ada terjadi cancer. Kemudian sampai di Semarang didapatkan stadium lanjut. Stadium lanjut. Nah, stadium lanjut yang didapatkan di situ dengan dengan pemeriksaan apa sampai dia menemukan itu? Pertama mamo dok, kemudian di biopsi dok. Oke, di biopsi. Kalau dia stadium lanjut berarti sudah menyebar di bagian organ. Iya dok. Apakah ke paru, ke lever, iya. ke otak, ke tulang. Itu yang paling sering ya. Iya dok. Paling sering bermanifestasi dari situ. Nah, yang stadium lanjutnya ada di mana dia? Saya minta maaf dok, dia baru stadium 3B. 3B berarti sampai di ketiak? Iya dok, sampai di ketiak. Nah, sampai dari Makassar ke Karyadi itu berapa bulan? 4 bulan dok, 4 bulan. 4 bulan dari Makassar ke Karyadi, berarti di Makassar lagi berobat apa dia, herbal? Tidak berobat apa-apa dok. Cuman dikasih obat dari dokter, resep dari dokter. Iya, jadi kalau sudah sampai ke kelenjar getah bening, ya memang sudah stadium 3B. Sudah stadium 3B. Nah, saya tidak, tidak menjustifikasi di sini. Ya, pada saat disebut benjolan ASI, karena ASI, bendungan ASI, ya, secara medis, secara medis, secara pemeriksaan medis sudah jelas sekali, tidak meragukan. Ini ASI, ini tumor, ini kista, tidak ada yang meragukan. Kemungkinan kebenarannya tinggi sekali, ya, kebenarannya tinggi sekali. Nah, sekarang
apakah bendungan ASI itu yang dilihat dari USG, dari mamografi yang ada di Makassar itu memang betul mamografi, atau kalau sudah mamografi sebenarnya di Makassar 4 bulan yang lalu, nah itu kalau ada deteksi dini dengan mamografi, kalau ada sekecil apapun, sekian mili, itu sebenarnya sudah termonitor. Tapi permasalahan monitoring lewat mamografi dengan usia muda memang belum terlalu efektif. Dia USG. Nah, maka pada saat dia sudah stadium 3B, 4 bulan, nah bukan itu penyebabnya. ASI berkaitan dengan kanker. Yang jelas, kanker itu sudah ada. Nah, pada konteks kanker pada umur 4 bulan sedang menyusui, nah, sedang menyusui itu sangat progresif. Belum 4 bulan sudah lama itu. Ya, lama. 4 bulan, benih kanker sudah ada, dan pada saat menyusui hormon estrogen sangat tinggi, hormonal tinggi, nah sangat merangsang pertumbuhan sel tumor, sangat progresif. Sangat progresif. Jadi pada saat kondisi menyusui, kalau ada tumor PAM, tumor jinak maupun tumor ganas, sangat progresif perubahan bentuk dan ukurannya ya. Jadi dalam 4 bulan terlambat dia sebenarnya. Namun karena lihat kisah-kisahnya, pitfall-nya ada di mana? Ini yang perlu dijelaskan secara medis. Pitfall-nya seakan-akan kalau lihat dari segini nanti masyarakat bilang, saya sudah mamografi, saya sudah USG, tidak ketemu juga. Akhirnya terdiam 4 bulan, sudah sampai ke 3B. Apakah dalam kurun 3 bulan, 4 bulan itu ada permasalahan yang di luar benjolan ASI? Nah, itu yang kansernya bisa seperti itu. Jadi mohon maaf, justifikasi untuk pemeriksaan tadi yang dianggap oleh masyarakat sudah tahapannya sudah benar, kok nggak belum ketemu ya. Akhirnya di Semarang ketemu ya. Apakah momennya 4 bulan itu yang membuat progresivitas pada saat dia tertunda 4 bulan itu yang ketemunya jadi 3B. Ya, jadi kehadiran Anda memberikan semangat untuk keluarga itu sudah betul dan bagus. Saya ancung jempol sampai dia mengikuti anjuran Anda, bisa mamografi sampai Makassar. Artinya pendekatan dan pendampingan Anda itu saya sudah angkat jempol ya, bagus, sehingga dia bisa mengikuti. Nah, dengan harapan pada pasien-pasien yang akan datang pun mendapat perhatian seperti itu. Ini inti dari pertanyaan yang ingin saya lebih tekankan, bahwa perlu sekali pendampingan. Ya, ingat pasien lagi sedang berdiri, duduk manis, diam, tertidur, pokoknya diam. Lampu merah, lampu hijau nyala semua, kuning nyala semua. Ya, kehadiran Anda. Nah, ini pertahapan yang Anda sudah kerjakan, sudah membuahkan hasil sesungguhnya, namun dalam kondisi seperti itu yang ditemukan di Karyadi, dan perjalanan yang mungkin untuk mencari jawaban yang terbaik itu tahapan-tahapannya perlu dievaluasi kembali. Oke, terima kasih Meta Adriana dari Ponsel. Ya dok, sama-sama dok. Baik, makasih. Baik, kebetulan waktunya sudah habis dok. Jadi mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya bisa nanti mungkin dicatat di chat ya, nanti kami informasikan lagi kepada Dr. Martin untuk diberi pertanyaan jawaban secara tertulis ya. Baik, terima kasih dok telah berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sama-sama Bapak. Kanker payudara, satu catatan yang perlu kita catat baik-baik tadi, quote dari Dr. Made ya, jadilah pemenang sejati ya dalam mengedukasi masyarakat khususnya tentang kesadaran terhadap kanker payudara dan cara deteksi. Baik, terima
terima kasih dok.